Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi sahabat Dentim, kembali lagi dalam acara Positif, podcast moderasi inspiratif dari KUA Kecamatan Denpasar Timur. Oke, baik sahabat setia pendengar Positif, sahabat Dentim nih, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan dan episode kali ini kita kedatangan salah seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya. Siapakah beliau? Beliau itu adalah Bapak Lukman Hakim, yakni penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Denpasar Utara. Baik, kita sapa bersama narasumber pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Sehat semangat ya Pak ya. Oke. Gimana? Terima kasih loh Pak sudah menghadiri undangan di podcast kami di Positif ini Pak. Alhamdulillah luar biasa. Memang podcast ini sangat luar biasa. Masya Allah ya, harus memang hidupkan Pak ya podcast. Denpasar Timur luar biasa. Terima kasih. Oke Pak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang viral-viral ya. Yang viral-viral di sosmed ini kan betul. Ada yang namanya tepuk sakinah nih. Nah, yang sekarang lagi viral ya Pak di sosmed itu ada tepuk sakinah. Jadi pada kesempatan dan episode pada pagi hari ini saya ingin menanyakan tentang kiat-kiat dalam membangun keluarga sakinah dalam perspektif agama Islam. Mungkin dari Pak Lukman bisa dipaparkan kepada sahabat Dentim nih, terutama sahabat Dentim, sahabat pendengar Positif yang setia, apa sih Pak kiat-kiatnya? Dari awal deh, apa sih pengertian keluarga sakinah itu apa sih Pak? Terima kasih Mbak Korin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sebelum kita memahami terkait dengan apa itu keluarga sakinah, kiat-kiatnya seperti apa, yang paling penting harus kita pahami tadi keluarga sakinah. Kalau keluarga mungkin kita mengambil suatu contoh kelompok kecil dalam masyarakat. Nah, kemudian kita memahami yang paling penting itu sakinah itu seperti apa. Apalagi kita dalam Islam itu kita sudah sering mendengar semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah ini itu sering disebutkan, tetapi kadang-kadang mohon maaf ya banyak orang yang nggak tahu kalimat sakinah itu apa, mawaddah itu apa, dan rahmah itu apa. Nah untuk menjadikan keluarga kita menjadikan sakinah itu artinya tenang, tentram, bahagia, itu sakinah. Pada saat kita sudah berkeluarga paling tidak bersama pasangan kita, bertemu dengan pasangan kita, itu harus bisa menjadikan ketenangan dan ketentraman. Itu sakinah. Jadi kalau keluarga ketemu pasangannya kok nggak tenang, nggak tentram, nggak bahagia, itu namanya nggak sakinah. Berarti sudah termasuk sakinah ya Pak ya, kalau bisa gitu ya. Misalnya kadang-kadang itu orang, mohon maaf ini, orang laki ataupun perempuan kerja jam 4 sudah waktunya pulang, kemudian pulangnya kok nunggu jam 7. Ini ada apa pertanyaannya kan itu ya. Lembur Pak. Lembur. Mungkin, Pak. Ya kalau lembur sih nggak masalah, yang penting jangan setiap hari. Jangan-jangan ini ada sesuatu yang ketemu istri atau ketemu suami itu merasa nggak tenang, merasa nggak tentram karena wah saya nanti kalau pulang duluan jam 4 ketemu suami cuma diperintah-perintah aja, bikinkan aku kopi, bikinkan gini, wah ini berarti nggak tenang itu, agak sakinah. Jadi harus seolah-olah itu setelah berkeluarga keinginan pulang ketemu pasangan itu ya punya semangat mestinya. Kerja berangkat semangat, pada saat pulang karena mau bertemu dengan keluarga harus semangat juga. Itu tenang, tentram, bahagia sakinah bersama keluarga. Kemudian mawaddah. Mawaddah itu adalah cinta. Cinta dalam sebuah keluarga itu adalah pengorbanan. Pengorbanan demi kebahagiaan pasangan. Misalnya, kalau kita mengambil contoh, saya itu sebagai pegawai.
Setiap bulan itu saya dapat gaji. Gaji saya itu saya pegang sendiri, saya habiskan sendiri, karena yang kerja itu saya. Nah, bagaimana istri? Istri juga bekerja kok misalnya. Itu rasa cinta itu mestinya kalau saya punya penghasilan saya kasihkan ke pasangan saya merasa bahagia, itulah. Meskipun saya capek-capek kerja tetapi bisa membahagiakan pasangan. Kalau saya mengambil contoh saya karena saya pas pegawai. Andaikan yang bukan pegawai, misalnya kita mengambil contoh yang kita tahu setiap hari di jalan ada ojek online. Nah, ojek online itu ke pagi waktunya sampai di rumah sudah ada di jalan. Siang kepanasan, waktunya orang istirahat tidur, mereka kepanasan. Tengah malam seharusnya kumpul keluarga, tapi mereka tetap masih di jalan. Tapi karena apa? Di situ intinya kalau dapat uang agar pasangan itu bahagia. Yang capek, yang kerja, yang bahagia, yang di rumah. Nah, dengan bahagianya yang di rumah, saya juga ikut bahagia. Maka itulah dikatakan cinta. Nah, cinta itu berkorban demi kebahagiaan pasangan. Jadi nggak usah mengeluh, saya dapat 1 juta, kok saya kasih sama istri saya, ya itu wajar. Kalau istri saya bahagia, saya pun juga bahagia. Jadi di situ letak pengorbanannya. Kita panas-panas di luar bekerja seharian, tapi hasil jerih payah atau gaji kita itu diberikan ke untuk keluarga, untuk istri lah namanya. Itu. Kemudian yang ketiga rahmah. Rahmah itu kasih ya, kasih sayang. Kalau kasih sayang, kalau kita melihat kasih sayang itu, biasanya namanya kasih baru ada sayang. Tidak sayang dulu baru kasih. Makanya dengan pasangan kita, dengan keluarga kita itu harus saling memberikan kasih. Ya kasih perhatian, mungkin dengan pasangan ya senang, kasih uang juga senang. Loh itu harus kasih dulu. Tapi kalau mungkin misalnya dengan pasangan itu nggak mau kasih, minta sayang, itu ya sayang bertengkar. Karena apa? Ya saya tuh sayang, tapi nggak pernah dikasih belanja. Ya geger. Harus kasih baru kita minta disayang. Kalau saya ngasih uang, misalnya ke istri saya, ngasih 500.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Saya kasih 500.000, Dek nanti belikan kopi. Dek nanti saya bikinkan kopi ya. Belikan gorengan, ngopi sama gorengan biar enak. Istri saya berangkat karena sudah dikasih. Nah sayangnya baru muncul. Tapi kalau nggak pernah dikasih jangan berharap sayang. Berarti harus ada istilah apa ya, timbal balik. Nah timbal balik. Jadi jangan cinta itu disamakan dengan kasih sayang itu tadi. Karena kalau kasih sayang menuntut timbal balik, kalau cinta tidak menuntut timbal balik. Oke, itu pengertian pemahaman keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik Pak, lalu selanjutnya ini kan kita punya pilar Pak ya. Kita membangun rumah tangga itu kan otomatis harus ada pilar-pilarnya, harus ada pondasi-pondasinya supaya rumah tangga itu kokoh. Kita hendak bikin rumah itu aja memang harus ada strukturnya ya, harus ada akar ayamnya, ya pondasinya supaya bangunan tersebut menjadi bangunan yang kokoh. Apalagi rumah tangga. Nah, mungkin apa nih Pak pilar-pilar atau pondasi apa aja sih Pak yang sekiranya bisa menjadikan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang kokoh? Kalau kita kepengen keluarga kita itu kokoh, kuat, ada 4 pilar. Selain kita itu pada saat ini itu agama itu harus kuat terlebih dahulu. Jadi selain itu agama, meskipun itu tidak masuk dalam pilar keluarga sakinah, tetapi karena kita Islam berarti agamanya harus kuat lah. Nah, yang masuk dalam pilar itu selain agama itu pendekatan kita kepada Allah itu pertama yang disebut dengan dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'annya zawat. Zawat itu berpasangan. Berpasangan itu ya laki perempuan, berpasangan itu ya tidak berjauhan. Di antaranya gitu.
berpasangan itu saling melindungi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Saling melindungi. Lo kalau andaikan saya di Bali bekerja, suami saya kerja di Malaysia, ketemunya 2 tahun sekali. Bagaimana cara melindungi? Bisakah saya melindungi suami saya yang di sana? Jangan-jangan selingkuh di sana. Wah, nggak bisa juga kita melindungi. Istri saya nanti jangan-jangan digoda orang karena berjauhan, nggak bisa melindungi. Maka di situ kekhawatiran. Namanya berpasangan, nggak bisa saling melindungi. Zawatnya ini nggak bisa maksimal karena tempatnya berjauhan. Tapi kalau dekatnya tetap meskipun kos satu kamar, zawat itu berpasangan ya berdekatan, segala sesuatunya itu bisa dikomunikasikan pada saat itu. Setiap permasalahan juga bisa dikelirkan saat itu. Itu zawat namanya berpasangan. Ya. Terus yang kedua itu janji kokoh atau kadang-kadang saya menyebut itu janji suci. Janji suci itu pada saat orang sudah siap berkeluarga, pada saat saya terima nikah dan kawinnya. Berarti di situ janji. Janji itu tidak hanya kepada calon pengantin atau pasangan ini. Janji itu pada hakikatnya janjinya juga janji kepada mertua. Janji kepada Allah juga. Karena orang yang sudah berjanji menikah, janji suci atau janji kokoh itu pada hakikatnya sudah ini merubah kehidupan semuanya. Ada sebuah cerita, orang misalnya calon kemanten keduanya itu salah satunya punya kenangan masa lalu, dalam artian punya pacar. Kalau saat ini bahasanya gitu ya, punya pacar orang yang dekat. Pada saat jadi pengantin, ternyata mantannya dulu masih WA-an, SMS, WA-an komunikasi. Pada saat masih di panggung, masih di pelaminan, itu salah satunya masih WA-an dengan mantannya. Pada saat itu pihak laki-laki nggak terima, langsung diputusin saat itu. Sehingga menikah hanya beberapa jam, besok sudah berpisah. Ada cerita yang seperti itu. Kejadian Pak ya? Kejadian. Ditalak di tempat di saat pelaminan, saat resepsi. Iya, ya pada saat resepsi, setelah resepsi selesai ditinggal sama pasangannya. Lah itu gimana kalau seperti itu? Nah ini makanya janji kokoh, janji suci, yang betul-betul suci karena ini adalah janjinya kepada mertua akan berbuat baik. Dengan anaknya nggak macam-macam, sama Allah juga sudah jelas ini adalah ibadah. Sehingga jangan dinodai ibadah ini dan juga jangan nodai kepercayaan dari orang tua. Nah ini janjinya janji suci, bukan hanya kokoh lagi. Jadi kokoh dan suci. Berarti yang lalu-lalu itu ya sudah itu masa lalu. Sekarang kita hadapi berdua gitu kan Pak ya. Betul. Lalu selanjutnya apa nih Pak? Pilar yang ketiga Pak? Yang ketiga itu yang kesalingan. Jadi saling cinta. Tapi cinta tadi pertama sudah dibahas, saling cinta. Saling cinta itu apa? Ya berkorban tadi. Saling mencintai. Kemudian yang kedua saling menghormati. Menghormati, menghargai pasangan. Jadi misalnya Mbak Korin ini di rumah masak kok ketepatan masakannya terlalu asin. Jangan langsung di situ, kok asin banget gini-gini. Ya, gimana Mas? Alhamdulillah. Cuma gitu aja. Kok sedikit makannya? Nanti kan juga akan tahu sendiri, oh ternyata saya tadi kasinan. Suaminya saya makan sedikit karena kasinan. Jangan ini karena dekat dengan lautan. Cari asin gampang ambil di laut. Nah, ini kan menyinggung perasaan. Jadi menghargai pasangan ya dalam artian jangan sampai pasangan itu punya merasa nggak nyaman, merasa nggak enak dengan apa yang telah dilakukan. Jadi kita sifatnya ya saling menghormati, saling menghargai bagaimana pasangan itu tidak tersinggung. Kalau tersinggung itu biasanya celah untuk kita itu berdebat.
akhirnya bertengkar. Wah, kalau udah bertengkar itu bahaya. Nah ini saling cinta, saling hormat. Kemudian Pilar yang keempat nih Pak, yang terakhir Iya, keempat. ini pilar yang Keempat itu bahasanya adalah sebenarnya komunikasi. Komunikasi yang bagus. Jadi kalau kita kadang-kadang juga kita bahasakan musyawarah lah. musyawarah. Keluarga itu harus sering musyawarah. Kalau musyawarah kadang-kadang orang musyawarah itu kayak terlalu formal banget, ya. Tapi komunikasi yang baik. Jadi dalam Al-Quran itu kan ada qaulan karimah. Jadi bagaimana ucapan-ucapan itu yang menjadikan memuliakan lah, menghormati pasangan itu dengan bahasa kalau didengar enak. Misalnya panggil pasangan, panggil adik kah, panggil sayang, yang beb dan lain sebagainya. Nah ini diantaranya bentuk untuk kita komunikasi yang baik. Terus yang kedua, komunikasi yang baik itu tidak harus dengan komunikasi yang formal besar. Misalnya kayak Mbak Korin punya uang 30 juta. Kemudian karena Mbak Korin pegawai setiap bulan dapat gaji, kemudian mau beli apapun dengan seenaknya sendiri karena merasa ini kan uang saya sendiri. Nah itu berarti komunikasinya nggak jalan. Apapun yang ada dalam satu keluarga, meskipun itu miliknya sendiri, tetap harus ada komunikasi dengan pasangan. Itu kalau hal besar. Yang hal kecil pun juga kadang-kadang juga harus komunikasi. Contoh hal yang kecil, Mas besok itu kita masak apa ya? Wes nggak usah masak, besok beli sate aja. Kampung Jawa banyak sate, nggak repot. Nah ini tetap ada komunikasi. Ada komunikasi Pak ya, meskipun hal sekecil apapun itu tetap harus dikomunikasikan. Yang biasanya disebut dengan musyawarah. Oke Pak, ini terkadang kan ada statement begini Pak. Kalau suami istri gini Pak ya, uang suami uang istri. Ya. Nah, tapi kalau uang istri, ya uang istri dong. Betul. Nah, gimana tuh Pak penjelasannya nih Pak, supaya sahabat Dentim ini bisa memahami apa sih makna dari uang suami, uang istri, sedangkan uang istri itu uang istri. Nah, itu maksudnya gimana itu? Memang banyak bahasa seperti itu, kadang-kadang mengatakan kalau istri uangmu ya uangku, uangku ya uangku. Pada hakikatnya sebuah keluarga itu, kenapa orang perempuan itu mengatakan seperti uangku ya uangku, uangmu ya uangku, atau uang suami itu ya uangnya istri, uang istri tetap uangnya istri. Jadi uang istri adalah bendahara yang mengatur keuangan dan untuk merencanakan ke depan bersama-sama. Nah, istri yang mengatur ini, yang penting kecukupan itu jangan diganggu. Karena istri itu tidak mungkin, misalnya saya punya istri. Kemudian dengan setiap bulan, misalnya uang saya kasihkan istri dihabiskan untuk foya-foya, senang dengan sendiri karena ini sudah uang saya. Padahal anak saya masih butuh biaya sekolah misalnya. Pada saat anak saya butuh masuk SMA mungkin bayarnya mahal, atau masuk kuliah bayarnya mahal. Terus misalnya istri itu nggak punya uang berupa cash, punyanya mungkin perhiasan. Ya ini kan uang saya. Kalau toh memang atau ini perhiasan saya, nggak usah. Anak kalau memang nggak punya uang nggak usah disekolahkan. Kira-kira apa seperti itu? Kalau seperti itu berarti ya itu betul uang istri, uang suami ya uang istri. Tapi kalau itu hanya sekedar tabungan untuk menata masa depan, berarti itu tidak bisa dikatakan uang istri pada hakikatnya. Makanya tetap namanya istri itu pada hakikatnya bendahara untuk mengelola ke depan bagaimana keluarga itu bisa tercukupi dan berjalan dengan baik. Jadi maknanya daripada statement tersebut itu bahwasanya istrilah yang mengelola, betul, yang mengatur dan mengelola keuangan dalam sebuah keluarga. Iya. Jadi orang laki-laki itu kebutuhannya yang penting tercukupi. Tidak perlu orang laki-laki itu bawa uang banyak. Gitu Pak ya. Kenapa Pak nggak perlu bawa uang banyak? Iya. Kalau laki-laki itu bawa uang banyak itu rawan. Rawan gimana Pak? Rawan boros atau gimana ini Pak? Sangat menarik sekali ya sahabat Dentim ini pembahasan kita pada pagi hari ini.
Ya, memang satu rawan boros itu juga. Oh, rawan boros. Orang laki-laki itu kalau bawa uang banyak, misalnya ayo kita kumpul-kumpul ya di mana? Ngopi bareng lah. Kemudian orang laki-laki itu, kalau sesama laki-laki mungkin, itu untuk apa ya? Nggak ingin saya itu, ya sudah sampai bayarin dah. Kumpul-kumpul besok dibayar lagi, nggak mungkin. Satu ketika kumpul-kumpul siapa yang duluan bayar? Misalnya. Iya, iya. Ya, itu contoh kecil cuma minum kopi. Kalau contoh yang lainnya yang lebih besar mungkin ada yang seperti itu. Sehingga seharusnya jatah ini jatah keluarga hanya jatah untuk kumpul-kumpul. Nah, itu kan bisa boros gitu ya. Nah, itu pemborosan bagi laki-laki. Kemudian kalau uangnya terlalu banyak, bahaya. Ya, pengen nikah lagi. Jangan kenceng-kenceng ya. Ya, nanti kita nama istrinya gimana, Pak? Podcast juga ini nanti istrinya. Iya, jadi Oke. yang penting kebutuhan orang laki-laki sudah tercukupi. Jadi misalnya suaminya ngerokok, ya jatahnya rokok berapa. Suaminya kadang-kadang ngopi, ya dikasihlah jatah ngopi. Tapi ya sekedar jatah cukup atau lebih. Ini karena ke kantor bawa kendaraan, ya Jatah bensinnya ada bensin. jatah. Semuanya itu tercukupi. Nah, Iya. itu nggak perlu semuanya dipegang suami, ya bahayanya seperti tadi. Bahaya takut boros ya. Yang pertama takut boros, Pak ya. Yang kedua takut ada hasrat, ada keinginan untuk menikah lagi. Ini nih yang bahaya ini, sahabat Dentim ya. Ya. Oke, baik Pak Lukman. Selanjutnya Pak, tantangan dalam membangun keluarga sakinah. Kita kan dalam berkeluarga ini tidak mungkin tidak ada yang namanya cekcok, Pak ya. Betul. Tidak mungkin tidak ada yang namanya perselisihan, perbedaan pendapat. Nah itu kira-kira tantangannya tuh di mana Pak? Iya, kalau kita melihat tantangan itu seperti di awal tadi saya menyampaikan, itu bukan termasuk dalam pilar, tapi agama itu betul-betul harus kuat. Agama Pak ya. Agama. Kemudian untuk menghindari tantangan atau untuk menghindari persoalan yang mengakibatkan yang nggak baik dalam sebuah keluarga. Kalau menurut saya itu berjamaah. Berjamaah. Sholat berjamaah. Bahkan dalam satu waktu, meskipun tidak setiap hari, karena mungkin yang rajin setiap hari karena dekat masjid, setiap hari ke masjid, bagus. Tetapi ada suatu saat kita harus juga berjamaah di rumah. Bareng istri gitu. Jadi kalau suatu saat entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali, jamaah sama istri di rumah. Atau mungkin pas keluar terus nanti sholatnya di rumah aja dah. Berarti kan nggak bisa sholat di masjid, sholatnya di rumah. Dalam artian apa dengan sholat berjamaah di rumah? Paling enggak saya pada saat terakhir salam, jadi tahiyat akhir, assalamualaikum, noleh kanan ketemu istri, noleh kiri mungkin ketemu anak. Lalu pada saat ada masalah, jangan menghindar lari dari masalah. Istri diajak jamaah, anak diajak jamaah di rumah. Karena apa? Pada saat anak itu istri diajak jamaah, mau dan tidak mau harus ada yang ngalah. Dalam artian misalnya saya sama istri bertengkar pagi. Kemudian duhur sama-sama di tempat kerja nggak bisa ketemu. Asar mungkin nggak ketemu juga. Akhirnya maghrib harus di rumah. Pada saat maghrib di rumah, pagi yang bertengkar kadang-kadang ketemu masih jengkel. Nah kalimat itu karena pernah istilahnya biasa berjamaah, diajak, ayo jamaah maghrib. Nggak usah banyak kata, nggak usah banyak ngomong. Istri ditungguin, anaknya suruh wudhu, istrinya ditungguin. Kan biasanya sholat kan? Kalau istrinya nggak sholat ya repot. Kalau biasa sholat, itu pada saat bertengkar kok sama-sama sholat berjamaah. Dengan wudhu itu mau sholat berjamaah, itu insya Allah hati dan pikiran sudah dingin. Mungkin setelah itu mengucapkan satu kata maafkan dek ya, atau mas maafkan yang tadi misalnya. Dengan kalimat maafkan atau dengan salaman itu meskipun nggak berkata, itu sudah saling memaafkan.
Apalagi salamannya orang sudah berkeluarga, itu bukan hanya salaman seperti teman. Salamannya mesti orang laki-laki yang perempuan itu mencium tangan suami sebagai tanda hormat. Kemudian yang laki juga nggak tinggal diam, minimal mungkin ngecup keningnya. Dengan seperti itu langsung dingin plek semuanya masalah. Nggak usah diucapkan saya mohon maaf, itu sudah saling memaafkan pada saat itu. Dengan cara sholat berjamaah. Jadi nggak banyak ngomong tapi sudah clear. Sudah clear, ya. Itu. Ya. Baik, waduh, ini pembahasan yang sangat menarik sekali ya sahabat dan tim pada pagi hari ini terkait dengan membangun keluarga sakinah dalam perspektif agama Islam. Ya, keluarga sakinah adalah dambaan setiap muslim. Namun dambaan tersebut perlu adanya usaha dan juga kesabaran serta doa. Ingat, sakinah itu bukan berarti tanpa masalah, akan tetapi sakinah itu adalah bagaimana kita menjaga keharmonisan keluarga kita serta menjaga bagaimana kekokohan dan keutuhan rumah tangga kita. Betul. Ya, Pak Lukman ya. Oke Pak Lukman, jadi yang viral-viral sekarang ini kan ada tepuk sakinah nih Oh Pak. iya, Oke, iya. gimana kalau kita sama-sama ikutan tren juga nih Pak, biar kita nggak ketinggalan Ya. euforianya Pak ya. Bolehlah kita coba. Kita coba ya Pak ya, kita coba dulu ini. Jadi kita sama-sama tepuk sakinah Pak ya, Oke. sama-sama kita nyanyi di sini ya. Oke sahabat dan tim, bisa mengikuti juga tepuk sakinah karena tepuk sakinah sekarang lagi viral nih. Ya, yuk kita bersama-sama Pak ya. Ya. 1, 2, 3. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Oke, terima kasih Pak Lukman Terima kasih, atas sama-sama. kehadirannya dan sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di Positif pada episode pagi hari ini. Baik, untuk sahabat dan tim, terima kasih sudah menyaksikan podcast pada pagi hari ini. Sampai bertemu dengan episode-episode selanjutnya yang lebih menarik. Dan saya Ayu Korina Wanda sebagai host di sini mohon undur diri apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.